Ya, saya kira sedikit melanjutkan yang minggu lalu sebelum masuk ke ini. Jadi kalau kita ringkaskan sebenarnya tujuan dari kuliah filsafat ilmu itu kurang lebih untuk memahami hakikat dan tujuan ilmu. Sebagai bagian dari epistemologi, ini kita mau memahami hakikat dan tujuan jenis pengetahuan yang bernama science ya. Dalam hal ini, science dalam arti yang luasnya. Karena ada juga satu versi yang mengatakan science itu hanya yang ilmu-ilmu pasti ya. Katanya itu yang disebut science itu kan. Tapi saya kira kita pakai dalam artian yang luasnya saja. Science, ilmu. Lantas yang kedua adalah memahami persoalan-persoalan dasar yang dihadapi ilmu. Karena penting sekali melihat bahwa ilmu yang selama ini tampak begitu meyakinkan gitu ya. Saya kira kita perlu tahu juga titik-titik lemahnya di mana gitu. Titik-titik rapuhnya sebetulnya di mana itu. Atau sisi-sisi yang sebetulnya problematis dan dilematis dari sains itu di mana gitu ya. Dan apalagi sekarang dalam perkembangan lebih lanjut itu kan kalau dulu orang sok pasti sekali membuat demarkasi seperti Popper segala macam itu ya. Karl Popper segala macam itu membuat demarkasi ini ilmiah itu tidak ilmiah gitu. Itu kan ini sekali ya. Sok ketat sekali, tapi sebetulnya akhir-akhir ini lewat begitu perdebatan yang panjang sebenarnya menjadi kabur. Ilmiah tidak ilmiah itu apa gitu dan ya tentu secara formal kita masih bisa masih bicara batas-batasnya. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting dari perkuliahan kita adalah mendudukan ilmu itu dalam skala luas peradaban dan kehidupan. Mendudukan ilmu dalam peradaban dan kehidupan. Yang lebih luas. Karena hidup jauh lebih luas daripada sains ya. Peradaban jauh lebih kaya dan lebih pintar juga gitu, artinya daripada yang termanifestasi di dalam sains. Dalam kerangka itu sains bisa destruktif, bisa positif, bisa tergantung gitu ya. Kita perlu melihatnya dalam kerangka yang lebih luas. Oke, baik. Nah sekarang kita akan masuk di dalam bagian, karena perkuliahan kita dibagi dalam menjadi dua bagian, yang satu diakronik, yang satu lagi sinkronik seperti tempo hari. Sudah saya jelaskan diakronik itu, saya ulang saja, historis maksudnya, agak kronologis ya, menyasar sekilas pintas ilmuwan-ilmuwan yang melahirkan tonggak dalam perkembangan sains. Itu perlu kajian sejarah seperti ini. Tentu karena banyak sekali tokohnya, maka mau tidak mau serba sekilas ya. Masing-masing tokoh itu saya hanya akan mengambil poin-poin penting dari mereka saja gitu. Artinya nanti dari sejak Yunani klasik sampai yang mutakhir, dan dalam kerangka ini saya mau pakai
pemilahan waktu yang agak gampangan, yaitu pramodern, modern, dan postmodern. Ini kerangka besar yang agak mudah gitu untuk mengkategorikan tokoh-tokohnya. Artinya untuk semacam peta overview itu gampang lah. Nah, sementara dalam wilayah sinkronik, yaitu langsung semacam peneropongan langsung ke persoalan-persoalan dalamnya ilmu. Ini masalah-masalah penting keilmuan langsungnya gitu. Masalah-masalah penting keilmuan. Nuhun. Ya, ini agak kapita selecta yang ini. Yang bagian sinkronik ini nanti agak kapita selecta. Jadi dalam arti tema-tema yang saya anggap penting untuk dibicarakan saja gitu. Dipilih. Kapita selecta tuh maksudnya gitu. Tema-tema yang saya anggap penting untuk dibicarakan, dibahas, didiskusikan. Kurang lebih ini rutenya. Ya. Dalam menganalisa suatu penelitian bahkan sampai ke sintesis itu, apakah pendekatan bionik dan diakronik dan sinkronik itu apakah dipilih salah satu atau secara tersurat dua-duanya bisa dipakai atau bagaimana? Sebenarnya selalu bisa salah satu juga gitu, tergantung kita mau meletakkan intensitasnya di mana. Hanya kalau mau lebih komprehensif gitu kan ya, tentu ada unsur sejarahnya, sekilas pintas gimana, dan situasinya sekarang gimana gitu. Jadi kalau kita mau meneliti misalnya cangkir itu sesungguhnya apa, orang yang bisa langsung juga bicara mengenai fungsi cangkir hari ini gitu kan ya, dan lantas style cangkir dalam kebudayaan gitu, itu langsung sinkronik artinya. Memang bisa gitu, tapi alangkah bagus misalnya kalau ada ceritanya juga, cangkir itu yang bermula di mana dulu, siapa yang bikin cangkir, model apa, kayak gitu-gitu kan ya. Itu udah bagusnya untuk melengkapi itu. Ya, saya pilih dua-duanya karena dalam hal ini, dalam filsafat ilmu, tokoh-tokoh itu penting. Dan biasanya kan tidak sempat muncul di dalam disiplin-disiplin ilmu yang spesifik gitu ya, berkenalan dengan tokoh-tokoh di bidang sains ini. Misalnya Plato, Aristoteles, segala itu, Auguste Comte, segala macam. Auguste Comte bagi mereka yang belajar sosiologi mungkin nongol gitu, tapi bagi yang disiplinnya lain ya pasti tidak pernah tahu. Maka sains secara keseluruhan saya kira kita perlu memahami itu. Seperti yang minggu lalu saya katakan khususnya untuk bidang S3. Oke, jadi ini kita akan mulai dari diakronik dulu, historis. Dan kita akan mulai dari satu stage, satu babakan yang sangat penting di abad ke-6 sebelum Masehi. Itu ada perubahan rada radikal, ada semacam quantum leap ya kalau bahasanya zaman sekarang. Ada semacam perubahan kerangka berpikir yang begitu mendasar dan global. Padahal waktu itu belum terasa sekali globalisasi gitu kan ya. Tapi bahwa secara simultaneously, secara spontan gitu dan bersamaan kurang lebih di berbagai belahan bumi terjadi perubahan aneh ini. Yang paling eksplisit tentu di Yunani, yaitu perubahan dari kerangka berpikir mitik gitu ya, mitos ke logos. Ini suatu era fantastis ya, abad ke-6 sebelum Masehi itu. Karena secara simultan berbagai bangsa mengalami hal ini. Cara berpikir, cara menjelaskan, cara memahami melalui dongeng, ibaratnya cara memahami melalui dongeng itu lantas berubah
atau melalui dongeng itu melalui imaji, gambaran dan narasi gitu, alur cerita, ke cara memahami melalui logika konseptual gitu. Itu suatu apa ya, benar-benar upheaval, suatu perubahan yang sangat mendasar dan fantastis. Itu bukan di Yunani, meskipun sangat eksplisit di Yunani, tapi apa namanya di kehidupan keagamaan Yahudi waktu itu juga para nabi mulai berpikir lebih rasional. Sementara di India, dalam kultur Hindu misalnya, itu juga ada pemikiran kritis yang menjadi lebih rasional lewat Siddhartha Gautama gitu kan ya, yang melahirkan kemudian Buddhisme. Dalam Taoisme di Cina itu ada perubahan juga yang tadinya arahnya mistik sekali, lantas ke pemikiran-pemikiran yang lebih praktis, yang keseimbangan yin yang segala macam di dalam Konfusius gitu kan ya. Itu tuh abad-abad yang kurang lebih sama gitu, ajaib abad itu gitu ya, abad 6 sebelum Masehi itu. Kalau sekarang ya tentu segala peristiwa di satu sudut bumi langsung menjadi semua peristiwa semua orang karena globalisasi. Tapi waktu itu kan belum. Waktu itu relatif terisolir gitu, tapi simultaneously tiba-tiba bermunculan hal yang sama. Perubahan dari pola cerita yang menjelaskan realitas melalui cerita, lantas berubah melalui logika konseptual. Dari mitos ke logos. Nah, di Yunani itu paling eksplisit, karena kemudian melahirkan filsafat, yang kemudian filsafat itu melahirkan jenis pengetahuan aneh yang menjadi populer hari ini yang bernama science gitu ya. Nah, oke, karakternya berbeda sekali. Saya akan cerita mengenai betapa berbedanya sebetulnya dunia mitos dengan dunia logos gitu. Mitos itu titik tumpunya images ya, maka imagerial sifatnya, cara menjelaskannya itu. Image yang menjadi penting itu image gitu ya, bukan konsep gitu. Melalui citraan-citraan tertentu. Jadi kalau orang bicara mengenai mau membahas suatu gunung gitu ya, tidak penting lapisan gunung, karakter gunung itu atau apa, tapi bentuknya, citra gunung. Maka Gunung Tangkuban Perahu itu kan bagaikan perahu gitu kan, citra, gambaran, image perahu itu menjadi penting, dan itu lantas dirangkai menjadi sebuah cerita gitu, seakan-akan ada perahu yang ditendang dan terbalik dan so on so forth. Citraan itu, dongeng-dongeng mengenai pohon tertentu itu sangat terkait juga dengan bentuk pohon itu gitu kan ya. Bentuk pohon tertentu itu nanti ada melahirkan cerita yang lain. Bentuk imajerial itu katakanlah imajinasi bentuk akhirnya yang menentukan. Imajinasi bentuk itu sangat menentukan di dalam cara berpikir mitos. Tapi ya saya sebut dengan sengaja itu cara berpikir, karena memang zaman dulu orang-orang mencoba menjelaskan hakikat kehidupan itu apa dan perilaku yang sebaiknya dilakukan oleh manusia itu apa, memang melalui dongeng. Jadi yang menurut kita itu seakan-akan dongeng sebelum tidur, itu tuh adalah siasat conditioning bagi anak-anak untuk menanamkan nilai-nilai moral dan segala macam itu. Di balik cerita bawang putih dan bawang merah gitu kan ya, maling kundang dan segala macam itu ada nilai moral di situ. Di balik segala cerita wayang dan segala macam itu ada nilai moral di situ. Semacam arah untuk hidup seseorang. Dengan kata lain itu seperti embrio filosofi sebenarnya kan. Itu bentuk awal dari filsafat. Itu upaya awal untuk menjelaskan what life really is gitu, dan who we are dan segala macam gitu. Tapi melalui imaji, bukan melalui konsep pertama-tama. Yang logos nanti berikutnya, tapi yang mitos dulu. Mitos itu juga pola persepsinya itu tipe persepsi yang undifferentiated. Persepsi yang sebutlah undifferentiated. Kadang orang menyebutnya juga fisiognomis. Fisiognomik.
Itu tadi apa namanya? Semua tuh satu. Maksudnya itu undifferentiated itu tidak memilah, persis seperti dunia anak-anak. Dunia anak-anak itu tidak membuat banyak distingsi. Itu sebabnya kita juga ikut-ikut kalau ngomong sama anak-anak itu tidak membuat distingsi. Jadi kalau anak-anak tuh kesandung kursi misalnya atau apa, kita bilangnya iya kursinya nakal gitu kan ya. Gitu ya. Kursi, meja, batu apa semua adalah manusia gitu loh. Tidak dipilah-pilah. Kalau kita keciduk pintu juga pintunya nakal gitu. Gitu-gitu ya. Semua diperlakukan sebagai manusia. Maka manusia-manusia orang-orang pramodern kan juga bisa berkomunikasi dengan apapun. Jadi, dia bisa ngobrol sama pohon. Biasa kalau dia menyeberang sungai dia permisi dulu sama sungai gitu kan ya. Karena semuanya bukan pohon yang mereka lihat. Itu adalah konfigurasi dari nenek moyang lah, mbah siapalah gitu kan seperti itu. Semuanya ini adalah konfigurasi ruh. Semua adalah konfigurasi ruh. Gitu loh. Tidak memilah, undifferentiated ya. Realitas itu konfigurasi ruh aja. Itu sebabnya selalu ada apa namanya tarian hujan lah, ada pawang hujan, karena dia bisa bargaining dengan hujan. Kamu jangan turun dulu gitu, karena ada ini itu. Bisa dibujuk gitu-gitu ya, seakan-akan semua itu. Jadi ini persepsi yang undifferentiated, yang fisiognomis, yang semua dilihat sebagai totalitas yang satu. Maka sering juga disebut partisipatif. Yang ketiga ini partisipatif. Saya adalah bagian dari semua bagian dari saya gitu ya. Maksudnya gitu. I'm a part of the totality. Tapi juga semua keseluruhan itu adalah bagian dari saya gitu. Kalau tadi ini dari sudut persepsinya, kalau ini lebih dari sudut sense of belonging. Saya adalah bagian dari totalitas gitu. Maka mereka juga lantas apa yang menganggap pohon dan sebagainya itu bagian dari dia. Jadi menebangi pohon seenaknya nggak bisa gitu kan ya. Menguras sungai seenaknya juga nggak bisa. Itu kan bagian dari saya. Nah, saya bagian dari itu juga. Kalau saya macam-macam, mereka nanti marah sama saya, gitu kan ya. Gunung akan marah sama saya dan semua gitu. Pola partisipatif dalam arti itu. I'm a part of that whole gitu ya. Ya. Bagaimana seandainya Sebetulnya hampir semua agama, bukan hanya Hinduisme, hampir semua agama yang survive sampai hari ini juga pola berpikirnya sebetulnya mitik. Hanya agak problematis gitu bahwa di satu pihak agama-agama mengembangkan pola logik gitu kan ya, logos dengan berbagai cara yang namanya teologi, filosofi. Sementara dalam praksis kehidupan umumnya orang berada di wilayah mitik gitu. Nah, selalu tegangan dan sekaligus problem dunia agama sebetulnya di wilayah situ. Pertama, kedua, sebetulnya dunia mitos tidak pernah hilang. Itu belakangan kita akan lihat ketika kita akan membahas postmodernisme dan sebagainya itu. Mitos ini tidak pernah hilang. Meskipun ada perubahan pusat gravitasi boleh dibilang ya. Tadi yang menjadi penting itu mitos, yang menjadi utama, fokus, terus kemudian bergeser menjadi logos. Nah itu pusat gravitasi bergeser, tapi tidak pernah hilang. Tidak pernah hilang sebetulnya karakter mitik ini. Karena apa? Sebetulnya nanti akan kita lihat bahwa segala jenis logos, entah itu psikologos, sosiologos, sosiologi, psikologi, apa semua ilmu itu, sains itu ya, itu ternyata dia menggunakan logika tertentu yang selalu serba terbatas untuk memahami hidup pada level yang lebih dalam. Kalau kita bicara pada makna hidup pada level yang lebih dalam, sebetulnya akan lebih tepat dipahami dari sudut ini. Tapi kalau wilayahnya praktis, wilayah sebab akibat yang logis material, fisik segala macam itu, mungkin ini lebih ngefek, gitu, lebih menguntungkan yang logos. Tapi kalau untuk rahasia kehidupan, arah hidup dan makna hidup yang lebih dalam segala macam itu, yang seringkali kita temukan di situ penuh sekali paradoks, penuh tabrakan. Ini nggak jalan karena ini anti kontradiksi.
Logika beginian ini, logika ilmu sains ini anti kontradiksi. Sementara hidup itu penuh kontradiksi sebenarnya. Yang itu lebih bisa dicerna oleh dunia mitos. Gitu. Adat dan ritual dalam suatu masyarakat adalah konfigurasi lebih fisikal dan lebih sosial dari mitos. Jadi sumbernya mitos. Kemudian dijabarkan di dalam konstelasi masyarakat menjadi aturan-aturan adat. Dirayakan di dalam ritual menjadi ritual-ritual gitu. Tapi sumbernya itu mitos. Gini, ini kerang partisipatif itu dalam arti ini, dalam arti lebih ontologis ya, dalam arti lebih metafisiknya. Kalau adat itu kerangkanya sosialnya sosiologis gitu, sense of belonging seperti itu tuh, bahwa saya menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu. Dalam kerangka mitos ini bukan, bahkan tidak hanya sebatas horizontal begitu. Ini vertikal, bahwa seluruh semesta ini bagian dari saya sebagian dari seluruh semesta, makanya tatwa masi dan segala macam itu. Gitu. Lebih luas ya, lebih kosmik. Nah, ada satu lagi karakter yang menarik dari mitos adalah dia mengandaikan atau hidup di dalam kultur lisan. Kultur lisan itu agak tipikal konteksnya, kerangka frame of mind-nya itu, mindset-nya itu sebetulnya mindset kebudayaan lisan ya kalau mitos tuh. Ini soal dunia pandang dengar gitu kan ya. Dalam arti apa di situ? Macam-macam konsekuensinya tuh ya. Konsekuensi dari kelisanan itu macam-macam. Misalnya di dalam dunia mitos atau di dalam masyarakat lisan, makna itu tidak terletak pada isi kata, tidak. Pada efek imajinatif. Makna itu efek imajinatif atau auranya gitu. Efek imajinatif atau aura dari kata. Kalau dalam dunia sains kan maknanya apa? Maka apalagi sains itu lebih ekstrim lagi nanti. Definisi itu menjadi penting sekali, artinya rumusan tepat, presisi gitu. Kalau ini nggak usah tepat-tepat amat gitu ya. Yang penting itu bunyi katanya gitu ya. Nah, sisa-sisa dari peradaban lisan di kita, manifestasi dari itu adalah betapa kita suka pada nama-nama aneh, terutama kalau kita menamai gedung atau apa gitu ya. Nama-nama yang sangar gitu kan ya. Oh, gedung apa? Manggala Wana Bakti gitu. Itu persisnya apa gitu? Nggak penting persisnya. But it sounds great gitu ya. It sounds mysterious gitu kan. Nah, itu tuh. Dan bahasa apa itu? Apa kali Sanskerta apa Jawa kuno, nggak penting gitu kan ya. Kedengerannya keren. Maka kita juga suka sekali pakai segala istilah gitu kan ya. Semakin asing, semakin tidak dimengerti, semakin gagah gitu ya. Karena bukan the meaning sebetulnya yang menjadi penting di situ, tapi the effect gitu kan ya. Nah gitu. Efeknya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di kata-kata yang ditempel di angkot itu seringkali tidak masuk akal, apa maksudnya gitu kan ya. Tiba-tiba tadi pagi saya melihat di pinggirnya kondusif, gede sekali gitu. Apa ini? Angkot tiba-tiba tulisan kondusif. Oh, apa sih? Ada apa di kepalanya tuh dengan kondusif gitu? Aneh sekali gitu ya. Nah itulah negeri ini. Belum lagi dalam dunia lisan itu kan salah kaprah penulisan gitu kan ya. Shockbreaker tuh tulisannya shockbreaker, fotokopi itu F-nya di mana, kopinya di mana, itu kan kayak gitu-gitu. Tidak penting, pokoknya bunyinya seperti itu, gitu loh. Kayak gitu tuh. Tapi ini khususnya nama-nama asing, istilah asing, bahasa asing.
yang tidak perlu dimengerti gitu ya, tapi lebih auranya, efeknya gitu tuh. Ya, lantas kita pakai segala macam spanduk itu tuh ya, pencitraan. Maka misalnya pemerintah lebih menganggap penting pencitraan juga kan ya. Kalau dilacak-lacak sebenarnya apa yang sudah dilakukan misalnya gitu secara substantif kan seringkali juga nggak jelas. Tapi pokoknya harus ada ini dulu, terutama kalau dapat piala apa, gitu, award apa, wah cepet-cepet bikin, karena image itu penting sekali gitu ya. Terfasilitasi dengan kemajuan. Iya, difasilitasi dengan itu semua. Jadi memang ada banyak kemudahan juga ke situ untuk membuat efek gitu ya. Ya, lantas dalam lisan memang efek itu makna adalah efek, tapi juga detail itu tidak terlalu penting ya. Dalam misalnya bagaimana cerita-cerita Bharatayuda, Ramayana di alur persisnya bagaimana di dalam pewayangan segala macam itu nggak penting, tapi bagaimana itu diperagakan itu menjadi penting gitu kan ya. Jadi bahwa ceritanya misalnya Sang Kuryang segala macam itu, mitos itu ada banyak sekali versi kan sebenarnya kalau dari sudut plotnya. Nah, orang rada suka-suka juga karena memang penulisnya juga nggak jelas masalahnya. Jadi nggak penting setiap ada penulisnya, nggak jelas siapa penulisnya. Nah, jadi penciptanya itu anonim, pencipta mitos anonim. Konsekuensinya seakan-akan itu karya bersama, semua memiliki, semua memiliki mitos itu. Dan konsekuensinya adalah itu tadi, orang suka-suka memodifikasi alur cerita gitu. Dan yang menjadi penting sebetulnya adalah bagaimana memperagakan, menceritakannya, bagaimana si dalang itu membuat titik berat klimaksnya di sebelah mana gitu kan ya, dan melukiskannya bagaimana, itu yang menjadi penting. Rincian-rincian alur, ketepatan, konsistensi segala macam nggak penting. Jadi dramatisasi anonim semua memilikinya, dan yang penting adalah dramatisasi. Sebenarnya ini agak berkaitan dengan efek imajinatif ya. Dramatisasi, yang penting itu dramatisasi, dan konsistensi detail tak penting. Maka si yang pemeraga cerita itu, entah itu kalau di Aceh ada tukang mendongeng ya, ada pencerita, apa sih disebutnya itu? Ada istilahnya itu apa? Ya itu yang suka bercerita, yang pintar sekali gitu. Kalau di Jawa dan tradisi wayang tentu dalang. Kayak gitu-gitu. Kalau di Yunani itu adalah tragic drama itu ya. Drama di situ ada sutradara dan segala macam. Tapi bagaimana itu ditata dan diperagakan di dalam teater gitu kan ya. Mitos Oedipus, terus kayak gitu-gitu, Odysseus itu tuh semua bagaimana diperagakannya, dan di situ sedemikian penting sampai Aristoteles membuat teori mengenai peragaan itu, struktur dramatik gitu ya. Itu tragedi itu mesti diperagakan bagaimana gitu itu. Karena peragaan itu penting. Persis seperti film kan, itu actingnya itu menjadi penting, bukan dibaca gitu, tapi bagaimana diperagakannya itu menjadi penting. Jadi dramatisasi itu penting dalam kultur lisan itu. Tidak penting presisi ya. Nah sekarang kita melihat dunia logos. Dunia logos itu memang lain. Ketika itu berubah, ada perubahan yang sangat signifikan secara paradigmatik, semacam paradigm shift ya. Signifikan sih. Yang menjadi penting di situ, pilarnya itu bukan imaji, bukan gambaran, tapi konsep. Konsep itu yang menjadi pilarnya. Nah kalau imaji itu
boleh dibilang kalau tadi imaji itu ada bersifat polivalen atau apa sifatnya ekuivokalnya. Artinya mengandung kecenderungan bermakna banyak gitu ya. Bermakna banyak. Persis seperti metafor, kiasan segala macam itu kan maknanya bisa banyak gitu kan ya. Misalnya orang dalam cerita itu ada duduk di kursi ya. Duduk di kursi itu kan bisa macam-macam sebagai kiasan. Apa namanya? Sudah duduk lupa berdiri gitu. Nah itu lantas orang suka sekali pada kekuasaan gitu dan apa namanya tidak mau mundur dari jabatan. Itu kan artinya banyak sekali gitu. Bukan hanya sekedar teman-teman duduk di kursi. Gitu. Itu kalau dalam dunia cerita itu banyak sekali ketidakpastian makna. Di sini pendeknya ini konotatif. Makna itu kalaupun ada itu sifatnya konotatif ya. Nah, dalam logos, dalam dunia konseptual, ambiguitas dan kompleksitas konotasi makna itu ditunggalkan dan diperjelas. Konsep itu bahwa makna menjadi denotatif ya. Boleh dibilang ditunggalkan gitu ya, dipastikan. Maka dalam dunia sains definisi itu menjadi penting nanti. Konsep itu di penunggal maknaan gitu ya. Ditunggalkan gitu. Menjadi denotatif, menjadi univokal. Kalau istilah linguistiknya univokal, menjadi univokal gitu ya, bukan equivokal. Jadi kata tertentu, itu dalam bidang hukum makin terasa sekali ya kalau apa namanya segala kata itu mesti tepat maksudnya apa gitu kan ya. Tapi umumnya dalam ilmu-ilmu, dalam sains itu harus jelas definisi dan denotasinya jelas. Oke, itu dalam dunia sains memang seperti itu. Tapi sekaligus dunia sains itu dunia yang memuja atau membutuhkan sekali presisi spesifik. Kalau tadi dunia mitos itu dunia yang undifferentiated, persis dunia sains dunia yang terdiferensiasi. Maka dari sejak Renaissance, sejak abad 17, perkembangan ilmu kan gitu terus, mencar terus gitu kan ya. Tadinya cuma katakanlah fisika, terus apa namanya biologi, gede-gede aja gitu. Tapi nanti kan biologi juga dibagi-bagi lagi gitu. Fisika juga nanti dibagi-bagi lagi, ada seperti yang kita saksikan sekarang. Fisika itu ada apa aja? Fisika teoritis, siapa lagi? Macam-macam sekali kan itu fisika, gitu kan ya. Biologi juga gitu kan, ada mikrobiologi, ada semacam. Yang paling spektakuler di bidang kedokteran gitu kan. Tadi hanya medical, bidang kedokteran, tapi kan terus spesialisnya, wah sebutannya spesialis apa gitu. Banyak sekali ada kulit kelamin, ginekologi, terus apa namanya, penyakit dalam, terus apa, wah itu dipecah-pecah lagi, presisi dan diferensiasi ya. Dibilang ini persis dunia yang terdiferensiasi. Karena semua itu harus ada ketepatan yang spesifik. Nah, itu kan dipecah lagi tuh. Ada dokter peneliti, ada dokter, betul. Iya. Memang. Dan itu kelakuan itu karena memburu apa spesifik gitu kan ya. Ya, memang ada pentingnya sih, artinya kejelasan itu kan dalam dunia sains itu semua tuh kejelasan dan mendalam dan intens gitu. Dalam rangka itu semua mesti dipilah. Dan itu konsekuensinya juga sampai ke tingkat filosofis juga gitu dalam dunia logos tuh. Jadi misalnya lantas mulai dipilah, kalau Tuhan itu ada, maka Tuhan bukan dari bagian ini gitu.
bukan dunia ini. Dunia adalah dunia, Tuhan adalah suatu dimensi yang lain, kayak gitu-gitu. Tapi dalam zaman mitos kan enggak. Semua adalah semua. Aku adalah kamu, Tuhan juga bagian dari kita bagian dari semua. Gitu-gitu. Di dalam dunia logos tidak, semua dipilah. Gitu ya, ini dunia pemilahan. Dan juga sikap terhadap realitas di luar itu bukan sense of belonging. Saya bagian dari semua itu tidak, justru kebalikannya, jarak. Saya itu subjek, seluruh realitas ini objek gitu ya. Gitu kan, itu tuh jarak gitu kan ya. Distansi kritis. Hampir kebalikannya sebetulnya dari sebab hanya kalau ada jarak saya baru bisa menganalisis. Kan kalau kita misalnya kalau kita ngelihat lukisan misalnya gitu kan ya, dari dekat sekali gitu, atau kita melihat pohon dari dekat sekali sampai nempel, kita kan nggak bisa melihat sebenarnya gimana strukturnya. Harus ada jarak yang tepat gitu. Oh, ini strukturnya gini. Jadi distansi kritis justru jarak bahwa dan dalam perumusan bukan saya bagian dari itu, tapi proses kebalikannya. Itu di luar saya, ini saya. Itu objek, ini subjek. Sedemikian merasuki jiwa kita sampai kita lupa bahwa subjek objek itu artificial dan itu bikinan kita sebetulnya. Itu adalah alat kita memahami realitas kan. Artificial loh itu. Karena sesungguhnya saya sudah selalu bagian dari di luar saya, dan di luar saya sebenarnya dari sudut tertentu juga bagian dari. Misalnya kita menyebut ini semua benda gitu, dan ini benda keras gitu kan ya. Pilar ini benda keras, dan ini spidol benda keras, ini meja benda keras semua. Kita pikir itu objek semua. Lupa kita bahwa kita juga ada tulang di sini yang bisa digergaji sama juga gitu loh. Ini juga benda keras ini gitu ya. Dan mata ini juga bisa dicopot dan bisa diperkarakan gitu. Sehingga subjek objek yang seakan-akan saya berbeda dari realitas itu sebenarnya itu siasat artifisial kita untuk memahami realitas sebenarnya. Tapi kita bilang objek, ini kita juga objek loh. Kita juga in a way objek gitu. Kita menganalisis air segala macam di luar, seakan-akan air itu suatu, kita lupa 70% dari kita adalah air gitu loh. Gitu loh. Jadi outer inner itu sebetulnya kacau sih sebenarnya dalam kenyataan. Tapi kita memperjelas-jelasnya gitu loh. Dalam rangka distansi kritis. Tapi lupa, seringkali kita perlu juga mengingat kembali bahwa sebetulnya distingsi itu buatan kita gitu loh. Hanya untuk kepentingan memahami. In reality sebenarnya banyak hal tumpang tindih sama sekali. Nah, memang itu dipacu dan dihidupi oleh konteks besar kultural yang disebut kultur tulisan, ya, kultur baca tulis. Ya. Kultur baca tulis. Jadi memang sains beginian ini, jenis pengetahuan begini ditopang dan dihidupi terus-menerus oleh sebuah tipe kebudayaan yang di barat berkembang sangat pesat, dan di sini kita masih tertatih-tatih baru memulainya gitu kan ya. Tapi di barat sudah ratusan tahun. Apa kekuatan kultur baca tulis? Kekuatan kultur baca tulis adalah dia memungkinkan pemikiran yang sangat panjang gitu, yang tidak bisa dicapai oleh kultur lisan. Kultur lisan itu terlalu mengandalkan memori. Jadi kalau saya ngomong gini terus gitu ya, yang Anda ingat kan cuma berapa persennya sekali gitu ya, yang bisa Anda ingat, bisa Anda tampung. Untung ada alat bantu yaitu buku. Anda bisa menuliskannya gitu kan ya. Tapi kalau hanya didengar, 10 menit aja daya tahan memori kita udah mendengarkan saya gitu udah apa gitu. Dan udah nggak jelas lagi saya ngomong apa akhirnya gitu, untuk menampung gitu. Terbatas sekali memori dan daya tahan kita memperhatikan fokus gitu. Sedikit sekali. Nah, dalam budaya tulisan itu tiba-tiba menjadi almost unlimited. Pemikiran tuh sepanjang ini ya, tergantung tebelnya dan tergantung kuantitas bukunya gitu.
Nah kalau ada sebuah perpustakaan yang isinya ribuan buku, sepanjang itu pula pikiran gitu kan ya. Kebayang itu, fantastis gitu. Artinya apa? Nalar itu diulur terus. Persis seperti kalau kita membaca buku halaman demi halaman, kalimat demi kalimat. Nah sepanjang itu nalar kita diulur terus, diseret terus gitu kan ya. Maka pola bernalarnya jadi beda juga sih. Maka orang suka bersikukuh mewajibkan membaca itu bukan demi kuantitas informasi itu sama bahwa kita jadi tahu lebih banyak, bukan, tapi dengan cara membaca kalimat itu, cara berpikir logika kita diolahragakan terus gitu loh, ditarik terus gitu ya, dilatih terus makin tajam. Maka pentingnya membaca misalnya naskah Aristoteles atau pemikir-pemikir besar adalah pemikiran kita sendiri juga diseret ke kedalaman dan ke kebesaran itu. Gitu. Dilatih sedalam itu gitu. Pentingnya itu sebenarnya. Jadi kultur baca tulis itu keunggulannya adalah penalaran diskursif, penalaran verbal yang panjangnya. Istilahnya diskursif, penalaran diskursif, diskursus, wacana panjang. Penalaran diskursif panjang, dan itu terasa sekali ketika orang mulai berargumentasi gitu kan ya. Orang-orang barat atau orang-orang yang intelektual itu kemampuan argumentatifnya karena dia bisa bermain logika seperti ini, logika sebab akibat seperti itu dengan terampil. Maka kalau membuat argumentasi tangkas sekali gitu. Nah orang yang dari budaya lisan biasanya bawaannya emosi mulu gitu kan ya. Dia nggak bisa berargumentasi tapi marah aja gitu bawaannya tuh. Kalau itu keuntungannya kalau orang yang terlatih dengan logika konseptual ini, dia bisa berargumentasi panjang dan masuk akal. Ya, dan kemudian juga dimungkinkan, dibuka kemungkinan untuk menganalisis pikiran-pikiran gitu. Kita menulis buku nanti dianalisis sama orang secara rinci gitu. Analisis pikiran-pikiran secara rinci. Nah ini mengaktifkan sekali pikiran. Nah orang suka mengatakan bahwa yang ini tuh otak apa, katanya yang mitos tuh otak apa, logos tuh otak mana, kan ada belahannya. Nah, orang suka bilang bahwa dunia logos adalah belahan otak kiri ya, yang ketat dengan sebab akibat, bahkan presisi dan segala macam ini. Ini adalah otak kiri, yang ini kanan, yang lebih. Jadi sebenarnya dua-duanya kita punya juga itu, dan ada pentingnya. Yang paling menonjol adalah jelas-jelasan untuk hal-hal fisikal dan praktis. Sains ini sudah melahirkan macam-macam alat bantu yang luar biasa buat kita. Melahirkan mobil, komputer, telepon, televisi, itu semua kan mau disangkal bagaimana, itu memang canggih gitu ya. Tapi itu kan kebutuhan material. Oke, sampai membantu juga kita memahami peristiwa-peristiwa dalam kerangka sebab akibat yang kurang lebih jelas. Akan tetapi bagaimanapun kalau logika beginian, kelemahannya adalah ini tadi. Apalagi de facto yang dipakai tumpuan untuk dunia logos ini logika Aristotelian. Logika Aristoteles sampai hari ini masih ini. Nah, kehebatan Aristoteles adalah 2500 tahun yang lalu gitu. Sampai hari ini dipakai terus, itu hebat sekali. Tumpuannya itu, pilarnya itu logika Aristoteles. Kelemahannya apa di situ? Sekaligus barangkali kekuatannya.
Kalau sesuatu itu A, maka dia bukan B, gitu loh. Prinsipnya itu prinsip identitas. Bila A, maka bukan B. Kira-kira gitu. Kalau sesuatu ini meja, dia bukanlah cake, gitu kan ya. Dia bukanlah spidol. Kalau sesuatu ini cangkir, dia bukanlah komputer atau apa kayak gitu-gitu. Kalau sesuatu cangkir, dia harus cangkir. Itu memang melahirkan, memungkinkan presisi. Nah, ini memungkinkan orang melihat sebab akibat. Terus gara-gara kepastian ini, maka lahirlah kepastian pengetahuan. Lahirlah kepastian pengetahuan. Dengan prinsip identitas seperti itu, prinsip pemilahan seperti itu gitu kan. Kalau suatu di kursi, maka dia bukan meja. Tapi gara-gara itu kita bisa berpikir hubungan antara kursi dan meja, gitu kan ya. Dan meja itu bukan manusia, hubungan antara kursi, meja dan manusia. Nah kayak gitu kan, apa namanya? Karena berbeda gitu kita bisa melihat koneksinya bagaimana. Logikanya jalan dan dengan kepastian tertentu. Apalagi di kemudian hari, logika begini dikembangkan menjadi ditambah dengan matematika, logika matematika. Udah canggih sekali dia, canggih sekali. Semuanya dihitung dan kalau sudah dihitung safe gitu. Maka pesawat terbang yang segede rumah itu kadang-kadang kita kagum, kok bisa melayang-layang di atas gitu kan ya, kok nggak jatuh gitu ya. Atau kapal yang wah segede apartemen itu kan kok nggak tenggelam gitu. Itu kan hitungan yang fantastis sebetulnya. Yesus itu tidak omong kosong, korek, itu hebat gitu ya. Karena kepastian ini, kepastian itu membuat apa namanya hasil-hasil yang jelas, niscaya gitu. Sains itu hebatnya sekali di situ. Masalahnya pada level, tapi itu kan level di permukaan ya. Hidup pada level yang lebih dalam tuh nggak sehitam putih ini terlalu hitam putih ini. Dalam kenyataannya pada level yang lebih dalam, level yang lebih misterius, jadi kita katakan begini, logos ini penting dan hebat sekali pada level problem. Pada level problem itu dalam arti kayak kalau mobil kita mogok, motor kita tiba-tiba mogok, itu jelas hubungan sebab akibatnya jelas. Entah itu pasti businya kayak apanya kayak gitu, itu jelas problem. Tapi life itu pada tingkat yang lebih dalam bukan hanya problem, misteri. Hidup itu pada level yang lebih dalam misteri. Misalnya, ini bagian yang seperti yang biasa dipertanyakan oleh filsafat. Mengapa kita itu semua sama tapi berbeda? Ayo, itu bukan problem itu. Itu bukan sekedar membetulkan supaya motor mesin jalan kembali gitu ya. Gitu. Kenapa juga manusia itu suka sekali bertanya sekaligus apa namanya takut untuk bertanya kayak gitu-gitu tendensi manusia ini sendiri bagian dari persoalan. Kalau dia mempertanyakan semua itu dia juga bagian dari persoalan. Kenapa dia mesti bertanya dan seterusnya. Itu level yang lebih dalam dari sekedar problem. Ini medan misteri. Nah, misteri itu bisa macam-macam kita, dan umumnya di situ paradoks. Di wilayah misteri ini kita temukan banyak paradoks, bahwa hidup itu paradoks. Sementara logika macam ini anti kontradiksi. Logika Aristotelian itu cenderung anti kontradiksi. Maka menunjang kepastian karena bisa hitam putih. Tapi hidup pada level yang lebih dalam justru dipenuhi kontradiksi masalahnya. Pada level lebih dalam hidup itu penuh kontradiksi. Kita bisa dibilang semuanya berbeda masing-masing. Satu sama lain kita berbeda, pribadi yang unik, tapi sekaligus juga sama.
sama-sama sebagai manusia, paradoks. Untuk apa kita terlahir, gitu kan ya? Itu hanya menunda kematian kan? Artinya lahir untuk mati, gitu. Kita suka dalam dunia moral suka ada salah satu maksim hukum tertinggi, salah satu hukum yang terdasar adalah jangan membunuh, gitu. Padahal kita saksikan seluruh hidup ini ditopang oleh pembunuhan. Kalau kita makan untuk memperpanjang hidup, kita membunuhi ayam, kita membunuhi sesayuran, kita membunuhi, gitu ya. Dan dalam mata rantai makanan, yang kecil dimakan sampai yang lebih gede gitu kan ya, terus gitu. Hidup itu persis ditopang oleh pembunuhan gitu, oleh kematian. Ini bukan problem, ini misteri, gitu loh. Nah, pada level lebih dalam itu, ini nggak jalan, ini terlalu hitam putih, terlalu sok pasti gitu ya. Karena dalam banyak hal, dalam level yang lebih dalam, semua adalah semua. Nah, tadi muncul omongan-omongan kayak Tatwam Asi, itu level yang di dalam. Pada level yang di dalam, sebetulnya Anda dan saya, dan juga dengan tanaman dan gunung-gunung, sebenarnya sama loh, satu substansi loh, gitu ya. Nah itu rumit gitu, oleh sains nggak bisa dicerna karena caranya beda dia, sains memilah. Ya umumnya kontradiksi-kontradiksi ini hanya bisa dipahami atau dijelaskan, bukan dijelaskan, dilukiskan. Kalau logos itu maunya menjelaskan, logos maunya menjelaskan ya. Mitos, dunia mitos itu sebenarnya tidak hendak menjelaskan ini itu, melukiskan pada kesadaran. Menyentuhkan bagi kesadaran. Itu persis seperti perbedaan antara sains dan seni gitu loh, antara logos dan mitos tuh. Sains dibanding seni. Seni itu tidak hendak menjelaskan, tapi melukiskan pada kesadaran supaya kita ngeh. Nah, ngeh bukan karena ngerti, ngeh karena tersentuh. Itu lain. Kerjaan para seniman, para musikus, para saudara film itu bukan hendak menjelaskan, tapi menyentuhkannya pada kesadaran supaya meletik, supaya tersentuh, terbuka. Gitu ya. Atau bahkan sesuatu yang lebih dalam diri kita, hati namanya atau apapun, itu tersentuh gitu, yang tidak bisa disentuh oleh hanya nalar gitu. Nah itu kerjaan para seniman. Seniman tidak hanya bermain-main dengan keindahan gitu, itu suatu konsep yang agak menyesatkan ya, karena tipis sebetulnya keindahan. Nah, gitu kan. Di dalam perkembangan yang paling mutakhir, seni jauh dari indah juga. Abstrak itu apa indahnya? Lukisan abstrak itu apa indahnya? Nggak jelas. Tapi bukan itu. Tapi apa ya? Para seniman itu memproduksi imaji yang mengefek, yang berefek gitu ya, menyentuh gitu loh. Caranya macam-macam. Gitu. Kadang-kadang justru yang diekspos bukan keindahan tapi tragedi yang menjijikan dan segala macam itu tuh bisa. Tapi melukiskan misteri, tapi intinya adalah itu, melukiskan misteri. Semakin berbobot karya seni itu, yang dilukiskan dan disentuhkan itu misteri-misteri yang mendalam, yang rumit. Film tentang percintaan yang bagus adalah yang akhirnya menyajikan cinta sebagai sebuah misteri yang rumit sekali, gitu ya. Cinta yang somehow tiba-tiba akhirnya membunuh orang yang dicintai, gitu ya. Oke, gitu-gitu ya. Kan dalam kenyataan bisa gitu kan. Kalau kita bermain hanya di level permukaan, klise-klise cinta itu indah dan ya bla bla bla. Tapi sutradara yang hebat, penulis novel yang hebat itu mampu melukiskan pada titik terdalam cinta itu pelik sekali gitu. Misalnya seperti itu misteri yang saya maksud tuh. Gitu. Nah mitos tuh gitu, betapa berharganya mitos sebetulnya di situ.
Jadi meskipun saya bilang itu ada pergeseran dari mitos ke logos, tidak berarti bahwa mitos itu tahap terbelakang atas logos. Itu dua jenis aja sih sebenarnya, yang kebetulan bergeser pusat gravitasinya gitu. Nah sekarang sebenarnya mitos ini masih hidup ya, dan tidak akan pernah hilang, dan tetap menjadi bagian penting dalam dunia manusia. Bahkan dalam dunia modern yang sangat kelogis-logisan ini pun, ternyata orang diam-diam menciptakan mitos tapi dalam bentuk lain loh. Mitos misalnya, dalam arti gini, mitos dalam arti itu spekulasi yang kemudian dipercayai gitu ya. Maka orang suka dulu bicara mengenai bahwa dunia modern itu dimotori oleh the myth of progress. Mitos kemajuan, bahwa seakan-akan seluruh misteri alam semesta ini akan terpecahkan oleh sains dan bangsa manusia akan semakin beradab dan seterusnya. Tapi itu tuh mitos, itu kan kepercayaan. Karena faktanya nggak gitu. Salah satu klimaks dari kemodernan adalah awal abad 20. Dan klimaks dari itu bukan lebih maju, manusia lebih biadab ya. Karena melahirkan dua perang dunia. Perang dunia ke-1, perang dunia ke-2, bom atom pula segala macam itu. Jadi makin pintar iya itu satu hal, tapi itu tidak berarti makin beradab, itu soal lain itu. Makin pintar makin bisa membunuh diri secara lebih mengerikan. Ya, kalau semua orang pintar sekarang yang sudah menghasilkan nuklir, dan semua nuklir dipencet, seluruh planet ini amblas gitu. Kayak gitu-gitu ya. Dulu ini mitos ya, myth of progress gitu. Dan sebetulnya banyak sih mitos adalah mitos bahwa keyakinan bahwa dalam dunia gender yang suka diserang oleh kaum feminis itu, laki-laki itu berkiprah di luar, perempuan itu konco wingking di rumah atau domestik atau kaum feminis ngamuk kan. Itu tuh paham mengenai kodrat perempuan versi mana ini gitu. Nah, kalau dilacak-lacak ini versinya para laki-laki dan untuk kepentingan para laki-laki alias mitos yang diciptakan laki-laki gitu. Gitu loh. Nah, sukses juga. Gitu. Terus bahwa perempuan itu lebih lemah, laki-laki lebih kuat. Dalam pada tingkat yang lebih dalam, daya tahan perempuan bisa lebih tinggi loh. Terhadap darah tinggi, tekanan darah segala macam bisa lebih tinggi loh daripada laki-laki. Gitu kan? Jadi mitos, banyak sekali mitos yang masih dimainkan demi kepentingan. Kalau di dalam dunia trans, orang yang kerasukan dalam satu pertunjukan opera, itu pun juga bisa kita temukan di negara-negara, katakan di Eropa pun ya, masih juga memakai hal seperti itu, dan masih itu menjadi satu suguhan yang menarik nih. Nah itu kalau dari sisi pandang, dia itu apakah merupakan satu aktivitas mitos, apakah itu memang bisa diceritakan secara pasti atau logos gitu? Ya, sebagian memang itu juga menunjukkan bahwa sebetulnya dunia mitos tidak pernah hilang. Dalam praksis hidup negara-negara maju sekalipun gitu, dunia mitos tidak pernah hilang. Dalam arti kerangka berpikir pramodern sebutlah gitu, itu tidak pernah hilang. Dan itu muncul bukan hanya dalam fenomen trans, tapi juga dengan bermunculannya banyak sekte. Memang di dunia barat agama yang terinstitusi seperti Kristianitas segala macam memang minggir dan tidak lagi berperan kelamaan mereka berperan. Barangkali bayangin kalau dari abad ke-1 sampai abad 13, berarti 1300 tahun hidup orang barat dikelola oleh gereja gitu ya, dan oleh agama gitu kan ya. Wah itu memang enak sih gitu ya, dan akibatnya biasalah ngebalik lah ya, terus jadi berlebihan sampai memang minggir, memang tidak ada peran. Tapi sebagai agama besar terinstitusi memang seperti itu. Tapi kan itu muncul dalam aneka sekte yang lain. Spiritualitas itu nggak bisa dibendung. Itu nongol terus dalam aneka, sampai sekte-sekte yang nipu ya. Bagaimana orang-orang pintar ini kok menjadi begitu naif gitu ya, terperangkap oleh guru-guru gombal gitu kan, yang itu
itu menjelaskan bahwa tidak bisa dihilangkan sebetulnya sisi kebatinan itu, spiritual itu nggak bisa dihilangkan. Cuman karena mereka udah terlanjur nggak terlalu ngeh lagi sama institusi besar ya, agama-agama dalam arti institusi besar ya, lantas bikin-bikinnya semua. Tapi kehidupan spiritual itu sebenarnya ada dimensi yang begitu erat dan nggak akan pernah hilang sih. Nah, karakter mitos itu pentingnya sebenarnya di wilayah batin itu loh, wilayah kehidupan batin itu. Bagaimana dengan dunia paranormal di Indonesia? Nah, itu kan dalam situasi masyarakat yang bingung, kemudian tingkat pendidikan juga masih, untuk yang punya pendidikan tinggi juga masih terbatas. Ternyata profesi paranormal cukup sangat menggiurkan kata-kata melihat dalam arti kalau hanya untuk materi. dengan sendirinya, karena kita belum keluar dari sini sama sekali. Kita baru memasuki dunia logos itu kan tahun-tahun 70-an. Dan baru terasa sekali dampaknya pasca reformasi sih sebenarnya kan. Kita baru, ya, memasuki itu wilayah itu, artinya baru berapa puluh tahun kan. 20-an tahun, berapa. Sama sekali nggak seimbang dengan dunia barat. Kita baru icip-icip. Artinya apa? Sebagian besar dari hidup kita sebenarnya masih di wilayah ini. Gitu. Di wilayah yang campur aduk sih sebenarnya antara mitos, logos gitu, mondar-mandir dan bingung gitu. Dan sebagian besar masih di sini, masih banyak percaya, tidak se-ekstrim di dunia logos gitu kan. Tapi yang saya mau bilang adalah bahkan di dunia logos pun sebenarnya orang akhirnya makin menyadari bahwa yang dulu imaji-imaji atau keyakinan-keyakinan yang dulu beredar di dunia mitos yang kemudian disebut sebagai paranormal, di luar yang normal, sekarang dunia logos juga mulai mencium dikit-dikit. Jangan-jangan sebetulnya itu para di luar, di samping itu hanya untuk para saintis gitu. Jangan-jangan yang normal sebetulnya itu yang ini gitu kan. Karena tiba-tiba orang menemukan banyak hal. Pertama, bahwa fakta-fakta seperti ini tidak pernah mati. Kayak telepati dan segala macam itu nggak pernah mati-mati. Dan omong kosong kalau orang bilang mana buktinya? Buktinya sudah lebih dari cukup, lebih dari cukup gitu. Karena banyak yang sudah mendokumentasikan itu. Banyak sekali orang yang mendokumentasikan peristiwa-peristiwa paranormal seperti itu. Berupa buku, berupa CD, DVD, banyak sekali. Sehingga omong kosong kalau itu tidak ada bukti gitu tuh enggak. Cuman tidak mau barangkali ya tidak mau mengakui itu sebagai ini. Kalau sebagai data fakta, karena kayak ginian ini yang disebut kemampuan paranormal itu ada di hampir semua suku. Di barat pun gitu. Di dalam masyarakat yang sangat logis pun ada aja orang-orang yang merasa bisa membaca pikiran orang dan bisa membuktikan itu dan seterusnya seperti itulah ya. Itu tuh sulit sekali disangkal sebenarnya sebagai fenomena. Malah sekarang hampir menjadi kayak naivete, orang-orang yang sedikit-sedikit ngomong itu, oh itu tahayul, itu tuh terasa jadi naif gitu loh. Itu scientific naivete gitu ya, artinya kenaifan ilmiah gitu ya. Seakan-akan semua realitas tuh hanya bisa dipahami kalau terukur dan please gitu ya. Nah kayak gitu-gitu, itu sebenarnya sekarang pun mulai disadari. Belum lagi ketika orang menemukan bahwa ada belahan otak tertentu yang disebut limbic system ya. Limbic system itu bukan otak kiri, bukan otak tengah, bukan otak kanan, tapi otak tengah. Dan ternyata kemampuan otak tengah itu kalau diaktifkan ya, kalau diaktifasi, itu persis yang kita sebut paranormal zaman dulu. Kecepatan membaca orang tanpa intuisi segala macam, tanpa proses logika segala macam dia. Bahkan mengetahui apa yang telah terjadi dan belum terjadi kayak gitu tuh, itu tuh sehingga yang dikatakan oleh para neuroscientist selama ini bahwa mereka tuh curiga ya, sebetulnya yang biasa kita pakai itu cuma 10% dari kemampuan otak yang sesungguhnya. Itu nampaknya benar. Jadi para neuroscientist yang sangat teliti menginikan mempelajari cara kerja neural system, perilaku sinaps dan segala macam, cara dia menembak listriknya gitu kan ya.
detail sekali. Lama-lama menyadari, loh yang selama ini kita pakai itu cuma 10% loh. Artinya masih ada 90% lagi yang kita nggak tahu sebenarnya ini binatang apa gitu. Dan bagaimana memainkannya gitu. Terus tiba-tiba ketika ketemu lagi, satu lagi, selangkah lagi, ada limbik system ini, bagian tengah ini, yang kerjanya memang aneh sekali. Dia bukan ngitung kayak otak kiri, setahap demi setahap sebab akibat kayak gitu, bukan juga ngelamun kayak otak kanan gitu, tapi langsung aja teret gitu. Itu tuh jadi yang dulu disebut paranormal, jangan-jangan itu normal gitu loh. Cuman kita nggak mengaktifasi itu. Nah kan setahap demi setahap kayak gitu, jangan-jangan nanti terpecahkan, jangan-jangan trans itu sebenarnya gini, jangan-jangan gitu loh. Itu wilayah yang apa ya, kalau dari sudut sains memang lambat sekali karena mereka mesti ngitung setiap langkah masalahnya. Lambat sekali, sementara orang zaman dulu barangkali udah sampai mana gitu. Cuman beda bahasa, beda vokabulari, beda rute berpikir. Pendeknya sekarang orang jauh lebih hati-hati untuk menyebut itu takhayul, paranormal atau apa, karena lebih rumit sekarang. Sains pun memasuki ranah-ranah seperti itu yang mereka juga bingung gitu, ini gimana ya. Dulu air yang disembayangin segala macam ya, saintis akan bilang itu sisa-sisa zaman kapan gitu. Tiba-tiba orang nemu dan diteliti segala macam bahwa memang air bisa berperilaku berubah ketika kita teriakin, kita sembayangin, kita apain gitu. Siapa namanya? Masaru Emoto. Dan itu tadinya juga diledekin sama Masaru Emoto itu. Tapi diteliti oleh orang lain, bener loh, kristalnya berubah, kristal molekulnya berubah loh. Dipuji, dicaci maki itu, disembayangin, berubah loh. Jadi hidup dia itu. Hidup dia ini. Nah dari situ orang nemu, oh zaman dulu itu eyang-eyang tuh kalau apa namanya obatin jampi-jampi air putih, itu make sense itu, gitu ya. Bukan hanya sugesti gombal gitu ya, itu make sense. Cuman sains baru nemu belakangan gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh kan membuyarkan banyak hal sekarang itu. Limit sains, non sains segala macam itu, wah apalah kita nggak tahu gitu itu. Karena banyak medan baru yang terbuka lewat sains juga gitu. Prof, kalau di dunia hukum kita juga ada ya pembentuk hukum ini pola pikirnya yang irasional seperti mitos. Kita lihat pernah terjadi perda di Tangerang. Perda di Tangerang itu kalau ada seorang wanita malam-malam jalan bibirnya merah, artinya pakaiannya minim, dianggap dia pekerja seks. Dan dianggap itu kan mitos gitu. Jadi kalau dilihat ciri-ciri wanitanya yang begini, nggak benar kan? Artinya nggak rasional gitu kan? Nah memang kesulitannya gitu, artinya gini loh, dunia modern itu salah satu progres yang saya kira memang tidak bisa dihindari dari alam berpikir modern itu. Bagaimanapun itu sudah memungkinkan kita dengan berbagai cara, lewat institusi sekolah, lewat produk-produk teknologi, infrastruktur dan seterusnya. Mau tidak mau kita memang menjadi satu, hidup bersama semua orang lain. Dan yang kita sebut di sini globalisasi dan segala macam itu. Artinya masyarakat sedunia makin hidup berdampingan satu sama lain. Di situ saya kira memang kita tidak bisa bersikukuh semata-mata mengelola hidup bersama ini berdasarkan mitos. Dan tempat bersarang mitos yang paling kokoh dan kuat adalah agama-agama. Nah, kalau kita mengelola hidup bersama masing-masing hanya mengandalkan kerangka mitos-mitos yang sangat kokoh ini, penting untuk banyak hal yang lain, tapi untuk hidup bersama horizontal itu lain lagi urusannya, gitu loh. Tadi saya bicara betapa penting mitos untuk misteri, tapi itu artinya vertikal ya, untuk dunia sononya lah, untuk sang inti kehidupan atau apapun. Tapi kalau dalam kita bicara pada level sosiologis politis horizontal, kita sekarang dipaksa hidup bersama dengan begitu banyak pihak, kelompok komunitas yang berbeda mitosnya, berbeda agamanya, berbeda mitosnya. Pada titik itu saya kira kita memang harus menggunakan tipe rasionalitas bersama yang oleh Habermas disebut rasionalitas komunikatif ya. Rasionalitas komunikatif itu
kebetulan seorang filsuf yang mempromosikan ini, namanya Jürgen Habermas. Ya, saya kira make sense. Artinya ada banyak cara berpikir kita, gitu kan. Ada banyak tipe rasionalitas. That's fine. Sebanyak juga mungkin mitos, gitu kan ya. Dari secara vertikalnya. Agama-agama Semitik itu katakanlah itu satu jenis kerangka mitos tersendiri. Mitos. Dengan catatan mitos tidak selalu jelek ya. Gitu. Tapi ini kerangka simbolik, boleh dibilang kerangka mitos Semitik itu satu hal. Tapi kan ada juga kerangka mitos China, gitu kan, rumpun China di situ, yang melihat segalanya beda lagi simbolnya, yin yang lah apalah dengan para dewa dewi, itu kan kerangka mitos yang lain lagi. Belum lagi orang India yang muncul dalam yoga dan everything. Nah kalau kita bersikukuh, pengen menerapkan itu untuk bersama semua gitu ya. Ya perang dunia lah kita, gitu. Ya nggak bisa lah. Karena semua juga merasa itu benar, dan semua juga merasa itu mendalam, gitu loh. Dan juga semua juga merasa itu bagaimanapun somehow inspirasi dari sononya, gitu loh. Mau disebut wahyu apa kayak atau itu sekurang-kurangnya berkorelasi dengan sononya, gitu. Para pemeluknya meyakini seperti itu. Nah kalau semua bersikukuh mau menyamaratakan berdasarkan itu, ya hancur kita. Pada tingkat itu, untuk hidup bersama, kita harus menggunakan rasionalitas yang lain. Yang masuk akal, yang acceptable secara universal gitu. Itulah rasionalitas komunikatif itu ya. Ya kita obrolin aja sebaiknya kita gimana gitu. Gitu kan ya. Nah hukum itu di wilayah situ sebetulnya. Jadi termasuk misalnya kasus yang baru-baru ini soal ada orang di Facebooknya bikin status Tuhan tidak ada dan segala macam itu, ateis Minang, ateis Indonesia lah, apalah namanya. Terus yang lain baca komentarin tuh sampai akhirnya terbuka dan wah menghujat agama, wah sikat dia, babak belur akhirnya digebukin dan akhirnya juga diadili dan sebenarnya pengadilan juga bingung nih gimana ini mau disebut didakwa bagaimana ini. Nah kebayang untuk kasus-kasus yang krusial seperti ini, ya kita harus pakai common sense dong. Common sense bersama, ayo ini sebenarnya gimana ini model begini nih gitu ya. Haruskah dia digebukin seperti itu? Apakah betul dia menghujat agama dengan cara ini? Dan nalar bisa kemana-mana gitu. Apakah segala pandangan yang berbeda tentang imaji Tuhan kita harus sebut itu menghujat? Kalau gitu hampir agama A yang berbeda dari B sebetulnya bisa dibilang juga agama A ini boleh dibilang ateis kalau dibanding dari sudut agama B gitu kan ya. Karena penghayatan Tuhannya beda gitu kan ya. Nah kayak gitu-gitu ya. Kalau semua perbedaan lantas dianggap sebagai penghujatan, waduh lagi-lagi tuh kita perang dunia ketiga jadinya gitu. Nah, gimana sih nih harus mendudukannya gitu. Nah pada titik itu sebenarnya rasionalitas yang udah make sense atau enggak, di situ logika model begini menjadi penting. So di sini kita terlalu berbeda ya. Di mitos kita terlalu berbeda. Ini harus kita pakai patokan dong, gitu ya. Nah, saya kira yang rumit dalam dunia hari ini ketika semua hidup bersama adalah produk hukum-hukum itu. Itu harus menggunakan nalar yang acceptable juga bagi semua gitu. Ini gimana sebenarnya? Yang baru-baru ini contoh yang cukup mengagetkan itu kan seorang wanita karena posisi mabuk dan narkoba lalu 9 nyawa melayang. Ya. Tetapi apa yang kita lihat di media, tuntutan yang diminta adalah keluarganya harus minta maaf pada keluarga yang sedang berhubungan. Menurut cara akal sehat, seharusnya kan yang melakukan. Lah iyalah. Kalau orang tua, adik, kakak yang bersangkutan sebenarnya tidak ada hubungan lagi. Tetapi yang keluar di media adalah tuntutan seperti itu dari masyarakat. Nah, seperti apa itu? peran penting sekarang di dalam rasionalitas publik itu adalah media massa gitu. Penggiring opini ini loh. Yang paling kuat tuh penggiring opini itu media massa akhirnya. Saya kira itu paling sakti ya membentuk opini publik gitu kan ya.
yang seringkali ngawur, dan kita harus mengontrolnya sebetulnya itu. Karena mereka punya logika sendiri loh, apa ya. Saya kadang-kadang kan tidak mengerti juga ya. Kenapa isu tertentu mesti diperpanjang-panjang sampai kemana-mana gitu kan ya. Ya nggak perlu-perlu amat. Kita kan kadang-kadang juga bosen, ini lagi. Udah jelas duduk perkaranya kok. Tapi dipanjang-panjangin urusan keluarganya lah, tes psikologi. Udah jelas waktu itu mabok, dan semua juga jadi abnormal kalau mabok, gitu kan ya. Kenapa juga mesti ada tes psikologi yang enggak lah. Kayak gitu-gitu ya. Ya nggak penting-penting, tapi kan susahnya media massa itu apapun yang seksi gitu kan ya, artinya yang sensasional itu kan selagi masih anget terus saja gitu, sampai eksesif yang nggak perlu gitu kan ya. Akhirnya kalau seperti itu common sense jadi melenceng. Betul, makanya yang berbahaya itu media massa mesti dikontrol, dan harus gimana, karena dia persis berpotensi sekali memelencengkan common sense. Ini yang terjadi di balik media itu, saya beberapa kali teman-teman dari Vkom itu cerita. Misalnya gini, kadang ada suka koresponden sebuah stasiun televisi di daerah terpencil, entah dari Wali Mandar atau apa gitu. Mereka itu kalau mereka bisa menghasilkan satu berita, itu mereka bisa dapat uang 1,5 juta. Nah itu dia kan, insentif ini. Kalau berita itu tidak menarik, mereka nggak bisa dapat uang. Itu pernah sampai terbongkar, misalnya ada sebuah kerusuhan di sebuah acara apa gitu, misalnya ada pertunjukan apa atau ada pemain sepak bola apa gitu. Ternyata ada diawali oleh kerusuhan 2 orang, kemudian mereka ternyata ketika orang 2 orang yang tangkap ini kenapa dibayar masing-masing 100, mereka mau. Nah dia datang 1,5 juta dibagi 1,3 dia dapat. Saya beberapa orang redaktur bercerita seperti itu. Terus sekarang soal berita itu katanya gini Pak, gaji wartawan kecil, terus mereka harus nyari berita. Nah kemudian mereka nunggu berita, terus susah ya, mereka saling copy berita. Mereka jadi berita yang satu dapat, mereka upload dulu. Kalau berita itu nggak benar, prinsipnya sekarang gini, naik dulu, kalau salah 15 menit lagi di delete. Nah itu yang paling penting sekarang cepat, bukan berita itu benar apa enggak. Kalau zaman dulu kan berita itu kan bisa nunggu 1 hari harus nunggu dan dicek lagi. Klarifikasi, nggak ada sana, nggak ada. Jadi main-main seperti itu. Jadi ada masalah wartawan juga nggak punya etika juga, masalah uang juga, masalah bahkan ada ini ada sebuah surat kabar yang nggak punya iklan sedikit gitu. Tapi kenapa dia bisa bertahan? Kan gini, redaktur bilang gini, saya ingin headline saya adalah judulnya ini, kamu cari berita itu. Nah, jadi harus direkayasa. Pejabat-pejabat gitu loh, saya pikir pejabat tidak begini, nah ini cari. Akhirnya karena pejabat-pejabat itu merasa terancam, mereka bayar. Nah nanti mereka bayar, jadi si berita koran itu bisa bertahan karena para pejabat itu bayar. Dan mereka gitu. Jadi rumit sekali itu. Betul. Jadi kalau baca berita itu jangan terlalu banyak percaya. Karena itu masih lagi ya kan? Ya itu, demi kepentingan yang pelik seperti ini, ya kita juga ngerti wartawan yang nggak punya duit lah, apalah semua. Efeknya kan ke publik bisa bahaya sekali. Mungkin kembali ke mitos Pak ya, itu mungkin sebagian juga ujung-ujungnya juga begitu loh. Mitos itu bisa bertahan, menurut Sigmund Freud itu kan ada orang yang menghidupkan dan membuat mitos. Selama itu ada, kita tetap terus ada, walaupun zaman modern, terus modern tetap ada. Dan bahwa ujung-ujung duit, atau kalau istilahnya si kan cultural materialism itu apa-apa diukur dengan mati, ya uang itu. Dan sebenarnya kalau kita merasionalkan mitos itu kadang-kadang kita bisa kadang-kadang karena mitosnya dibuat oleh seseorang yang punya karismatik, yang punya dia embel-embel wali atau gimana gitu, bisa dia membuat mitos itu. Dan ternyata memang saya beberapa kali sih membuktikan bahwa mitos itu tidak benar, seringkali, terutama berkaitan dengan arsitektur ya. Contoh seperti misalnya mitos bahwa Masjid Demak itu sejak dulu itu salah satu tiangnya itu dari potongan-potongan kayu, dan itu pun dipercaya oleh seorang sejarawan terkenal, Slamet Mulyana juga, di buku
gurunya itu dia sangat mempercaya itu. Tetapi saya secara logika dulu waktu saya mahasiswa nggak percaya ketika mahasiswa. Tidak mungkin secara struktur konstruksi, tidak mungkin soko burung pak itu yang satu itu dari potongan-potongan kayu tata, tidak mungkin. Dan memang ketika beberapa tahun kemudian saya buktikan ternyata memang tidak. Nah itu kan artinya mitos itu bisa dikalahkan dengan rasional. Kalau berkaitan dengan materi menurut saya, kalau berkaitan dengan materi itu bisa didekati dengan logos. Karena kan materi kan kelihatan. Ya, ya. Kecuali kalau yang materi itu memang logos nggak nyampe kadang-kadang. Tapi kalau materi saya kira bisa didekati dengan logos. Ya. Oke, terus memang ada macam-macam ya level mitos itu saya kira. Ada mitos-mitos yang bicara mengenai hal-hal yang lebih dalam, gitu kan ya, misteri-misteri. Tapi ada juga yang tentang tokoh tertentu segala macam, itu kan bisa banyak juga mitosnya, misalnya mengenai Diponegoro, mengenai wali ini, itu memang bisa dilacak juga kalau mengenai histori atau biografi seseorang yang banyak mitosnya. Saya kira banyak level mitosnya, sampai ke mitos produk, komoditi segala macam, itu kan juga bisa digolongkan mitos ya. Dalam arti gini, seorang karena dunia kapitalis berkepentingan itu lewat majalah-majalah diciptakanlah citra seorang eksekutif gitu kan ya, gadgetnya harus apa dan seterusnya gitu kan ya, dan lifestyle-nya harus gimana, itu juga mitos loh. Nah, kalau kita membaca majalah pria, entah siapa apalah sebutnya, Esquire atau apa semua, itu kan pemodelan cowok yang sejati masa kini gitu kan, kurang lebih kayak apa, ya, cewek yang berkarir dan urban itu kayak apa, itu kan juga mitos. Nah kalau kayak gitu-gitu tuh, jadi memang ada banyak jenis mitos ya. Dan saya kira saya setuju untuk mitos-mitos tertentu bisa aja dilacak, misalnya kayak biografi segala macam itu bisa dilacak, atau keyakinan mengenai situs-situs tertentu. Sama misalnya tentang kalau orang-orang yang suka ziarah ke Yerusalem, itu kan banyak mitos, Yesusnya tuh lahir di sebelah mana gitu kan, ada banyak tempat juga gitu. Jadi yang benar yang mana gitu ya. itu kan jadi ya itu memang bisa dilacak, dari kayak gitu-gitu bisa dilacak yang sebenarnya itu yang mana gitu. Itu ciri-ciri dunia mitos itu, imajinasi, persepsi, dan sebagainya itu sangat dekat dengan arsitektur. Mungkin arsitektur belum bergerak ke dunia logos itu. Saya lalu menduga-duga mengapa di sini program dokter hukum, dokter teknik sipil, tapi untuk arsitektur nggak pakai ini. Arsitektur. Enggak, tapi itu nasibnya sama dengan seni sih ya. Seni juga suka jarang disebut ilmu seni ya. Tapi seni aja gitu. Memang seni dan arsitektur di wilayah sini sih masalahnya. Itu ada paradoksnya, susah itu. Medan ini ketika mau disebut sebagai logos gitu, sebagai ilmu, banyak kesulitannya. Ya arsitektur masih mending karena ada satu kakinya adalah penghitungan ya, teknis. Ya, satu kakinya lagi, arsitektur tuh di tengah sih lebih. Di tengah di antara itu. Ya, juga tidak ada presisi tadi tidak. Memang ya. Ini rumah misalnya kurang 7 cm, kurang 10 cm, tetap bisa berubah. Iya betul. Ya, saya kira ya. Tapi arsitektur ada dua, ada sisi artnya, ada sisi perhitungan teknisnya. Tapi kalau wilayah seni betulan, seni murni segala macam, sebenarnya wilayah ini dan selalu repot ini. Mau dilogoskan itu repot ya. Ya, tempoh hari saya sempat rasan-rasan juga mau diundang untuk membicarakan hal seperti ini, terutama untuk program S3 ya di dunia seni itu. Epistemologi seni itu artinya kerangka pengetahuan art itu sebetulnya harus dimengerti sebagaimana. Masa sih dibikin sama kayak sains yang lain gitu. Karena itu ada penciptaan, ada kreativitas, ada imajinasi di segala macam yang tidak persis tepat dijajarkan di sini sebenarnya. And yet ada program S3, artinya ada doktor seni gitu ya. Jadi gimana ini gitu? Ini dokter macam apa sebetulnya? Dokter mitos. Dokter mitos. Ya itu buat saya sendiri masih persoalan gimana itu ya.
Gimana caranya itu mempersepsinya? Baik, saya ada cara lain, jadi terima kasih sampai sini dulu.